menjelaskan kepada kita bagaimana kita ya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kehidupan seharian ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari bangun tidur dan sampai tidur lagi. Di antaranya ya, di sini kan ada babnya juga, fasal fi adab istighfar minan naum ya, menjelaskan bagaimana adab-adab kita ketika bangun tidur. Adab-adab seseorang ketika bangun tidur ya, atau sebelum tidur ya, amaliyah sunnah sangat banyak. Di antaranya kalau kita mau tidur itu hendaknya kita berwudu ya, sunnahnya. Jangan main datang ke kamar capek badan ngeblak terus tidur langsung hilang ya. Usahakan ya, ambil air wudu, tidur dalam keadaan berwudu. Sebelum tidur ada doanya ya. Ya mungkin yang kita paham bismillahirrahmanirrahim, bismillah namun ya, satu itu doang, padahal doanya banyak ya. Di antaranya suruh baca ayat Al-Kursi ya, baca kulhu, baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dan juga ada doa juga tentang doa-doa yang lain banyak ya, ketika sebelum tidur itu. Dan juga ada yang lain setelah baca doanya semua ya, dilanjutkan dengan baca salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi sambil kita mau tidur, entah hati kita ataupun mulut kita selalu rajin salawat. Sampai berapa? Sampai kita tertidur. Sunnahnya begitu, sampai kita berapa hitungan pun nggak usah pakai hitung lagi. Yang penting tidur, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sampai ketiduran. Ini termasuk adabnya. Dan juga siwak. Sebelum tidur sunnah juga pakai siwak. Nah, ini ada juga ajaran oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum tidur pakai siwak. Ya. Jadi ulama kita pun mengajarkan ya, kita yang laki-laki kalau mau tidur, ketika ingin tidur pakai siwak ya, kopiah ditaruh ya, siwak taruh di atas kopiah setelah pakai, udah tidur. Kopiah samping kita, nah, kalau di rumah di atas meja atau di mana gitu ada di samping kita. Jadi kenapa setelah pakai siwak bangun tidur ya, pertama kali yang kita lakukan pakai siwak, itu sunnahnya. Sebelum melakukan apapun ya, ambil siwak pakai lagi, ambil siwak pakai lagi, baru lakuin yang lain. Mau ke kamar mandi atau mau wudu ataupun mau minum ataupun yang lainnya, setelah bangun siwak pakai ya, setelah bangun siwak. Ada, inilah amaliyah yang sangat istimewa, manfaatnya pun banyak ya. Manfaatnya pun banyak, keistimewaan yang orang yang rajin memakai siwak tersebut. Pernah kejadian ya, salah satu ulama soleh, orang soleh, beliau ini selalu gak lepas sama siwak ya. Siwak selalu beliau pakai kapanpun dimanapun. Sebelum tidur, bangun tidur beliau pakai. Mau tidur pakai, habisnya ditaruh tidur, bangun tidur langsung pakai siwak lagi. Mau tidur langsung pakai siwak lagi. Ini saking rajinnya beliau selalu pakai siwak tersebut. Subhanallah, akhirnya pada akhir hayatnya beliau meninggal dunia ya, waktu datang yang beliau meninggal dunia ajal yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau dikuburlah oleh masa, dikubur ya. Setelah dikubur datanglah dua malaikat datang ya, sebagaimana yang kita tahu, malaikat datang untuk menanyakan man rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka ya. Ini mayit dibangunkan oleh malaikat, bangun kamu. Ini orang soleh ini ketika bangun ya, dia kan meninggal ya. Ketika bangun dibangunkan oleh malaikat mau nanya, orang soleh ini bangun langsung nyari siwak, karena kebiasaan tiap harinya begitu ya. Tiap harinya bangun tidur pakai siwak, bangun langsung nyari siwak, mana siwak mau pakai. Jadi nggak ngamalin apapun, setelah bangun tidur mereka pakai siwak ya. Pas keadaan kayak begitu ya, mana siwak, malaikat ngelihat kayak begitu, nah udah cukup, kita pulang, gak usah ditanya, gak usah pakai tanya lagi. Kenapa? Ini orang nggak pernah lupa sama sunnahnya Nabi Muhammad. Ini orang selalu rajin menggunakan sunnahnya Nabi Muhammad.
Gak perlu kita menanya man rabbuka, man nabiyuka, udah pasti tahu semua dia. Lisannya selalu terjaga untuk jaga sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Inilah keberuntungan orang yang selalu rajin memakai siwak ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan juga di antara yang lainnya, ya, ketika bangun tidur, ya, diajarkan kita untuk ambil air wudhu, ya, walaupun bangunnya jam berapa, ya, diajarkan kita ketika bangun, misalnya pengen qada'il hajat ataupun yang lainnya, buang air kecil yang lainnya, dan jangan lupa balik wudhu lagi, ya, balik lagi wudhu lagi. Kalaupun kita ada semangat, ya, ada semangat dalam untuk ibadah kepada Allah, ambil air wudhu, terus laksanakan sholat 2 rakaat malam. Sholat aja 2 rakaat, ya. Baca qul ya ayyuhal kafirun sama qul salam, doa sedikit, udah balik lagi tidur, ya. Sedikit demi sedikit, ya. Kitab ini mengajarkan kita berlatih untuk kayak begitu. Kalaupun bangun subuh, ya udah waktunya sholat subuh, ya. Lanjutkan dengan aktivitas yang lain. Zikir setelah subuh, zikir sebelum subuh, ya, banyak doa-doa yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada doa-doa sebelum sholat subuh, doa setelah sholat subuh, macam-macam yang lainnya ada semua dalam kitab ini. Diajarkan doa-doa tersebut. Lanjut lagi dengan aktivitas yang lainnya. Akhirnya sholat duha, ya, di pagi siang hari, di antara pagi dan siang, melaksanakan ibadah sholat duha yang punya manfaat yang sangat banyak. Jadi antaranya manfaat sholat duha itu, ya, manfaat yang paling besar, kita mendapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Dalam hadis disebutkan, ya, di waktu itulah orang banyak ghaflah kepada Allah. Di antara pagi dan menjelang siang itu orang banyak lupa terhadap Allah. Maksudnya dengan kesibukan masing-masing. Tapi ini ada beberapa hamba Allah di waktu tersebut dia malah kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan sholat duha. Ya. Dengan sholat duha 2 rakaat ataupun 4 rakaat dan baca doanya, ya, insya Allah dengan sholat tersebut rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara manfaatnya itu, ya, orang yang rajin sholat duha, ya, rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ya, jangan semata-mata kita mengerjakan sholat duha untuk dapat rizki lancar, ya. Tapi kita semua amal ibadah kita yang kita lakukan karena Allah. Urusan rizki Allah yang ngatur. Mau dikasih nggak dikasih, ya udah terima, ya. Kita jalankan. Cuman inilah sebab menyebabnya, ya, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, rajin sholat duha. Namun ada sedikit manfaat di selang sholat duha tersebut, ya, kita niatkan juga sholat istikharah, ya. Usolli sunatan duha wal istikharah sunatan lillahi ta'ala. Boleh digabung kayak begitu, ya. Guna apa sholat istikharah ini? Dan ada doanya juga, ya. Ada doanya, doa sholat istikharah ini kita lakukan tiap hari. Kita lakukan tiap hari. Orang yang rajin melakukan sholat istikharah tiap hari, karena dalam doanya itu, dalam doa istikharah itu ada kalimat menyatakan, Allahumma innal ghaiba indak huwa mahjubun anni wa la a'lamu akhtaru li nafsi fakun antal mukhtaru li. Ya Allah, sesungguhnya perkara yang di depanku ini semuanya aku nggak tahu. Setelah kita dari majelis ini, keadaan apa kita nggak tahu. Apakah kita habis ini diberi kesempatan oleh Allah melaksanakan sholat asar, dan juga besok kita dapat apa, kita nggak tahu semuanya. Gerakan apa yang bagus untuk kita lakukan setelah ini. Nah, namun dengan sholat tersebut, ya, dalam doa tersebut, fakun antal mukhtaru liyau. Jadi maka jadikanlah engkau ini sebagai pembimbingku. Apapun yang akan aku kerjakan ke depan ini, itu pun aku harapkan semua dari petunjukmu, ya Allah. Ya, ini yang kita doakan dalam doa tersebut, ya, supaya apa? Jadi setiap amal apapun yang kita lakukan ke depannya ini selalu dalam arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang rajin mengamalkan hal tersebut dan amal ibadah tersebut dan doanya tersebut, insya Allah
jalannya orang tersebut ya dalam jalan yang kebaikan terus. Ya. Jadi seakan-akan kalau orang yang rajin ya nggak bakal kena sesuatu yang nyeleneh lah. Ya. Nggak bakal mendapatkan di hari-hari tersebut sesuatu yang gagal. Ya. Dengan rajin istikharah, dengan ini dan ikutin hati yang hati nurani yang bersih ini, apapun ya pekerjaannya pun insya Allah diberi lancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Misalnya orang ini di siang hari bakal ada bisnis atau proyek atau gimana pun. Ya. Kita nggak tahu proyek ini apakah berjalan bagus untuk kita, ya, bisnis ini apakah menjadi keuntungan buat kita benar-benar. Dengan sholat istikharah tersebut dan kalau kita memang rajin dengan keadaan tersebut, ya, insya Allah diberi petunjuk oleh Allah. Kalau misalnya tahu-tahu kita gagal dalam proyek tersebut, berarti ada baiknya untuk kita. Allah menginginkan kita hal yang lebih baik lagi di belakang itu, yang lebih menguntungkan, lebih besar daripada proyek tersebut. Dan inilah dengan sering rajin sholat tersebut, insya Allah selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit banyaknya yang manfaat kita dapat dalam majelis ini.